Halo semua sahabat Samara. Sekarang kita berkesempatan nih, senang banget bisa ketemu dengan sutradaranya sekali lagi. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang sekali lagi, kayaknya pasti pengen tahu kenapa sih bisa ketemuan nih antara Samara sama PUP. Kok bisa gitu loh berkolaborasi bareng-bareng ini nih? Siapa nih? Ingat nggak kamu? Nah, oke. Jadi kayaknya gini deh. Waktu itu tuh pertama kali kita kenalan tuh 2021 akhir tahun. Udah lama juga loh. Waktu itu kita Samara punya program digital CR di Masjid Al-Kausar. Kita kolaborasi untuk mengadakan berbagai program atau tayangan. Waktu itu masih COVID tuh, ya kan? Nah, iya sifatnya digital CR gitu. Nah, udah makin intens deh tuh. Banyak program nih, antara lain kan kita juga akhirnya ke Ramadan Business Camp buat podcast, ya kan? Wah, ada berapa tuh? Terus pada kamu buat konten kisah Nabi dan Rasul, ya kan? Di YouTube. Wah, makin intens. Sampai akhirnya berjalanlah nggak kerasa sampai awal tahun 2023. Karena memang tadi dari proyek-proyek yang udah dilakukan PUP sama Samara itu sendiri, dari podcast dan lain-lain, dan sebenarnya visi dari Samara pun sama PUP sama gitu, untuk kreatif juga, untuk menjadi cucok untuk jadi suatu media untuk kreatif keluarga dan anak muda seperti itu. Nah, sampai bisa jadi film ini nih, wah ini kece banget kan ya. Kenapa? Kan itu kan tadinya podcast digital CR, kok ujuk-ujuk nggak sih? Iya, ujuk-ujuk. Ya kan? Ya gimana waktu itu, Wak? Kamu kan yang ngecat pertama, yo. Itu di akhir tahun 2022 di bulan November. Jadi aku sama Dava sebagai produser juga, Dava dan aku sebagai director saat itu di Warkop sedang ngawang lah, ibaratnya kalau anak muda ngawang gimana nih bikin udah mau akhir semester, udah akhir perkuliahan, tapi kita pingin bikin karya yang bisa dilihat orang gitu. Salah satunya film yang bisa ditampilkan di bioskop. Saat itu ada audio drama di 2021 yang menang UI Atwar. Nah, UI Atwar ini itu ada lomba seni yang ada di Universitas Indonesia yang memperlombakan semua fakultas di Universitas Indonesia. Dan sekali lagi ini untuk mewakili fakultas vokasi seperti itu. Dan waktu itu dia dengerin audio drama. Iya. Wah, Jatuh hati, meleleh. Terus dengerin apa tuh lagu-lagunya? Aduh. Galau, parah. Langsung siapa yang kontak Tante Ami duluan atau gimana? Aku kontak Mama Ami seminggu kemudian gitu, karena aku butuh proses. Iya, setelah Warkop aku malam-malam kayak nggak bisa tidur tuh. Coba bikin strukturnya gimana nih, produksinya gimana, RAB-nya berapa, terus juga lebih ke deck-nya sih, nyatuin visi misi Samara sama film ini tuh gimana gitu untuk awal-awal pitching di bulan Desember awal gitu. Waktu itu pas Samara kan juga mau project buku Markas Cinta, ya kan? Ini dirimu kan yang salah satu penulisnya, ya kan? Jadi udah inline. Matching ya. Iya. Jadi yang satu nulis cerita, yang satu bikin film, membuat film tentang itu gitu kan. Kita juga waktu itu kan sempet agak ini ya. Nih bener nggak sih nih kita bisa buat film gitu di bioskop gitu kan? Kalau cuma buat konten-konten aja sih kayaknya ya biasa lah ya gitu. Tapi kalau udah film making ini harus cius kan, ya nggak, organisasinya ada produser, ada apanya gitu. Jadi waktu itu skripnya audio dramanya kita perkaya dengan berbagai isu yang lebih kompleks lah ya. Intinya yang istilah kamu, kedekatan ya? Iya, proximity, kedekatan. Iya, kedekatan dengan kejadian yang banyak dialami sekarang gitu kan ya. Sebagai sutradara bisa nggak sih kamu ceritain nih
uniknya apa nih dari apa sekali lagi nih kok bisa berani kalian semua membuat, terus bisa berani mengatakan pada dunia ini loh film kita gitu. Iya. Kalau dari aku sendiri uniknya itu ada 3 gitu. Yang pertama dari soundtracknya sendiri. Karena untuk film-film pendek punya soundtrack 3 itu udah kayak apa ya, luar biasa banget gitu, udah punya soundtrack 3. Lalu juga tentang kamera movement yang aku pakai untuk treatment di shortlistnya gitu, karena aku pakai treatment one shot gitu. Jadi gimana caranya meng-create apa ya, kedekatan audiens yang nonton di dalam scene itu sendiri. Jadi kayak saat nonton kayak kita tuh ada di dalam situasi itu sebenarnya. Lalu yang ketiga aku mengambil teori tentang penerimaan diri di dalam dialognya gitu. Jadi ada 5 penerimaan diri dalam ketika kita menerima masalah yang besar gitu. Yang ada di ranah yang pertama adalah tentang denial dulu, ketika nanti tonton ya. Aku nggak bisa spoiler tentang denial dulu tentang situasi, lalu marah, depresi, lalu juga bargaining dulu, kemudian terakhir ada pilihan Rana itu gimana gitu di terakhirnya. Jadi memang inget banget waktu kita diskusi, kita punya berbagai karakter atau tokoh di film itu yang kira-kira bisa menggambarkan juga perspektif yang selama ini diadopsi Samara ya kan, ya bahwa fenomena berkeluarga ini memang harus disiapkan, sehingga harus matanglah orang-orang yang berkeluarga, jangan sampai pincang gitu kan antara aspek spiritualitasnya, terus kemampuan finansialnya dan kematangan emosi gitu. Jadi mudah-mudahan sih film ini bisa merepresent itu ya. Dari Iwa sendiri sebagai sutradara dan tim PUP sendiri, apa sih yang bisa di-share, pembelajaran apa yang bisa didapat nih oleh penonton nih kalau mereka melihat menyaksikan sekali lagi? Oke. Kalau dari aku sendiri, karena aku juga sering mendengar curhatan dari teman-teman tentang apa sih rumah sebenarnya, apa sih sosok kasih sayang seorang ayah itu gimana, sosok kasih sayang seorang ibu tuh gimana gitu. Dan banyak teman-teman juga yang salah persepsi tentang itu. Kadang-kadang kita melihat kasih sayang tuh tentang sentuhan, perkataan, sedangkan ayah yang jarang pulang, atau bukan jarang pulang ya, pulang larut malam, terus kerja pagi, jarang ketemu, jarang ada sentuhan, kita ngerasa nggak ada bentuk kasih sayang, padahal ayah punya bentuk kasih sayang yang berbeda daripada ibu. Jadi ingin memperlihatkan kasih sayang orang tua tuh berbeda gitu antara bapak dan ibu, seperti itu. Mungkin ada 3 kata kali Wak ya yang kayaknya bisa mewakili nih, buat spill sedikit nih. Apa nih Wak 3 katanya nih? Yang pertama pilihan, yang kedua rumah, yang ketiga tenang. Iya, jadi keren banget ternyata ya kolaborasi antara Samara dan anak-anak muda yang tergabung dalam PUP. Semoga dari sekali lagi ini sebuah bentuk kerja nyata, kita bisa melihat sama-sama belajar, menginspirasi bagi semua pihak, dari generasi yang mendatang, generasi yang sekarang, generasi yang sebelumnya, bagaimana kesiapan dalam menuju keluarga yang lebih baik, yang lebih berkualitas itu sangat-sangat diperlukan. Baik, saksikan sekali lagi Di di Lokal Cinema hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Oke.